Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari Wahyuningsi, NIM 6302000027. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4A ingin menyampaikan tugas UAS mata kuliah SKBI tentang usaha peternakan kambing. Latar belakang dari usaha ternak kambing di Indonesia. Usaha ternak kambing di Indonesia banyak dilakukan di pedesaan yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Berternak kambing dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan sebagai tabungan yang dapat digunakan saat diperlukan mendadak. Kambing adalah salah satu ternak yang tergolong dalam ruminansia kecil yang telah lama dibudidayakan dan diternakkan di Indonesia. Ternak kambing menjadi komoditas unggulan dikarenakan memiliki prospek yang lebih baik, relatif lebih cepat berkembang biak, mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat, pemeliharaannya tidak memerlukan lahan yang luas, dagingnya relatif digemari masyarakat, serta memiliki harga yang relatif lebih stabil bahkan cenderung meningkat. Selain itu, ternak kambing berkontribusi cukup tinggi dalam pertumbuhan kebutuhan konsumsi daging serta pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, kambing juga menghasilkan produk lain seperti susu, kulit, urin, dan feses yang bermanfaat lainnya. Dalam usaha ternak kambing ini memiliki beberapa peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha ini, yaitu sekarang semakin banyaknya rumah makan yang menggunakan daging kambing sebagai menu utama makanannya. Tidak hanya rumah makan saja, semakin banyaknya juga kebutuhan pemesanan kambing untuk akikah dan kurban pada saat Idul Adha yang sampai saat ini cukup tinggi dan sangat meningkat. Ini dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan, mengingat bahwa ternak kambing tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. 4 komponen studi kelayakan bisnis. 1. Analisis kelayakan produk. Kelayakan produk merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis kelayakan produk ini adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat pada produk tersebut. Untuk saat ini, beternak kambing memiliki potensi yang sangat cukup baik dan memiliki beberapa peluang dalam mengembangkan usaha. Dalam menjalankan usaha ini, produk harus berkualitas tinggi agar tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua adalah analisis kelayakan industri dan target. Untuk kelayakan industri, kita sebagai pembisnis harus benar-benar jeli sebab kegiatan ini menemukan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Studi kelayakan industri membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagi pemula, studi kelayakan industri yang sangat penting dilakukan untuk menghindari kerugian. Sasaran atau target yang kami bidik di sini adalah warung sate, rumah makan, rumah catering, RPH, instansi yang membutuhkan kambing, serta end user yaitu masyarakat yang membutuhkan kambing akikah, kurban, dan acara-acara tasyakuran. Yang ketiga adalah analisis kelayakan manajemen. Dalam analisis ini berisikan tentang bagaimana kita memilih sebab pemilihan karyawan yang tepat untuk bisnis peternakan kambing ini dapat menentukan perkembangan bisnis yang sedang kita jalani. Dalam menentukan atau merekrut karyawan, kita harus menentukan keahlian karyawan tersebut dalam bidang yang akan digelutinya. Bisnis peternakan kambing ini merupakan bisnis pribadi perorangan dengan modal pribadi. Adapun karyawan yang dipekerjakan kurang lebih 3 orang dengan pengalaman di bidang tersebut. Teknik jual beli kambing kami melakukan bersama untuk pemasaran dan pembukuan dilakukan oleh 1 orang dan 2 orang lainnya untuk menyiapkan pemesanan. Yang terakhir adalah analisis finansial. Analisis pelaku usaha penting bagi kita untuk memperhitungkan anggaran biaya produk yang akan digunakan untuk melalui kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalani. Adapun anggaran biayanya yaitu sebagai berikut. Dalam berbisnis peternakan kambing, kita memerlukan lahan seluas 1000 meter persegi yaitu seharga 150 juta. Yang kedua yaitu kandang sejumlah 2 unit 40 juta, bibit ternak jantan dan betina 100 ekor agar
bisa berkembang biak, kita membutuhkan bibit yang unggulan, yaitu 100 ekor seharga 100 juta. Perlengkapan kandang seperti ember dan lain-lainnya sebesar 5 juta. Pakan tambahan bekatul 50 kintal per bulan seharga 15 juta. Gaji karyawan per bulan 3 orang 4.500.000. Untuk jumlah modal utama yaitu 314.500.000 rupiah. Untuk perhitungan pendapatan laba, diperkirakan pendapatan minimum dalam jangka waktu 1 bulan yaitu 75 juta rupiah, yaitu didapat dari total pemesanan 30 ekor kambing dikali harga 1 ekor kambing yaitu 2.500.000. Sedangkan perkiraan pendapatan minimal dalam jangka waktu 1 tahun adalah 900 juta. Untuk mengetahui laba atau rugi, kita dapat menghitung dengan cara pendapatan 1 tahun dikurangi modal awal, dikurangi gaji karyawan, dan dikurangi pakan untuk pengeluaran pakan tambahan, yaitu sisa 351.500.000 rupiah. Dan untuk mengetahui laba per bulannya, kita dapat menghitung dari sisa pendapatan dibagi 12 bulan, yaitu 351.500.000 rupiah dibagi 12 bulan, yaitu 29.292.000 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.